Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kenalin, aku Nela Asri dari mahasiswa Horizon University Indonesia jurusan S1 Informatika. Tentunya kali ini nggak sendiri loh. Kali ini ditemani oleh seorang dosen yang cantik juga multi talent. Boleh kenalin Bu? Namanya siapa? Perkenalkan, saya Lila Stiani. Saya dosen di Horizon University di Fakultas Informasi dan Komputer Teknologi. Kebetulan selain di Horizon, saya juga praktisi juga. Selain itu juga saya sebagai direktur di sebuah perusahaan IT. Nah, ini saya diundang oleh Mbak Nela, salah satu mahasiswa. Tapi saya belum ngajar Mbak Nela ya. Belum. Kebetulan kemarin Mbak Nela memberikan informasi yang udah ya. Jadi saya pengen apa ya namanya, tergerak untuk oke, kayaknya bagus di topiknya gitu. Apa Mbak yang mau diomongin? Oke. Jadi topik kali ini itu mengenai comment center, Bu. Oh, comment center. Betul. Karena sedikit yang kita ketahui dan banyak yang kita ketahui mengenai teknologi kali ini, Bu. Seperti di lalu lintas, seperti di lingkungan kita, itu banyak sekali yang sekiranya ada campur tangan teknologi di setiap sisinya. Nah, pada kali ini kita mau mengupas mengenai comment center. Nah, tentu di sini ada ahlinya ya teman-teman. Kita langsung tanyain aja apa itu comment center dan juga bagaimana pengelolaan comment center terhadap teknologi. Kalau comment center itu menurut saya itu sebenarnya suatu tempat untuk monitoring, di mana sistem informasi, aplikasi apapun yang bisa diintegrasikan di situ. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan dan berada di comment center, itu data analitik atau apapun itu bisa terlihat di situ. Jadi kita bisa mudah untuk mengevaluasi apapun yang akan kita lakukan berdasarkan data yang ada di comment center tadi, seperti itu. Lalu kemarin tuh sempat baca Bu, katanya salah satu kegunaan comment center ini bisa dilihat dari kerjanya sebuah CCTV. Oke. Nah itu sebetulnya apa peran comment center? Apakah gimana tuh terhadap CCTV yang familiar kita lihat di kampus ada, di lalu lintas ada gitu, bagaimana Bu? Ya sebenarnya memang kebanyakan namanya juga monitoring. Di monitoring itu bisa data, ya kan, bisa perilaku, ya kejadian. Nah di sini bisa lihat tuh dengan adanya bagaimana sih CCTV sebenarnya menangkap aja. CCTV itu menangkap sesuatu yang ada di lokasi. Nah si comment center ini sebenarnya untuk memusatkan sesuatu yang dimana kita bisa melihat kejadian-kejadian yang ada seperti itu. Jadi kalau bayangan mahasiswa itu kan melihat comment center tuh hanya untuk CCTV saja ya sebenarnya. Tapi sebenarnya juga tidak sih. Kita bisa membuat sebuah data analitik berdasarkan data-data aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada itu bisa diintegrasikan ke dalam comment center tersebut. Sehingga kita bisa mudah, misalkan contohnya sensor suhu. Kita nggak tahu dong, misalkan kita masang sensor di mana di lokasi-lokasi dan di comment center itu terintegrasi, terpusat di situ. Nah kita bisa lihat nih, suhu di sana sekian. Nah, sekarang lagi isunya panas nih. Bisa seperti itu. Atau juga misalkan data-data yang lain, misalkan kejadian-kejadian. Kan sebenarnya comment center itu kalau saya lihat ya, dulu tuh cuma buat melihat view kejadian di mana A, B terus disatuin gitu kan ya zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan implementasinya lebih banyak seperti itu. Jadi semakin kesini semakin banyak semakin luas ya Bu ya. Sebetulnya bukan cuma CCTV yang sering kita lihat, tapi banyak ya Bu. Mulai dari temperatur yang tadi yang kita katakan. Oke, lalu kalau misalnya dari comment center itu ada spesifikasinya nggak Bu? Kayak misalnya jenisnya gitu, dari segi infrastruktur ataupun segi
perangkat lunak atau software? Kalau selama saya sebenarnya di proyek perusahaan saya itu 2 kali sebenarnya membangun comment center. Yang pertama itu pernah kita di Diskominfo Jambi itu saya dengan tim dari perusahaan saya itu in charge di proyek itu. Dan yang terakhir ini kita lagi bangun di Jawa BK juga, itu comment center juga, cuman memang belum selesai sih gitu. Nah, comment center yang ada sebenarnya macam-macam ya. Saya juga pernah beberapa kali melihat di mana itu di Pemda gitu kan ya. Sebenarnya tergantung peruntukannya untuk apa sih seperti itu. Ya jenis-jenisnya banyak gitu ya. Kita tidak bisa sebutkan. Hanya saja kalau dari sisi saya mungkin project bagaimana membangun itu. Nah, kebanyakan kan kalau kami praktisi misalkan di industri ataupun perusahaan membangun itu biasanya berawal dari sebuah project gitu kan. Project, kalau misalkan project itu ada yang memang inisiator dari si project ini dari awal gitu, dia yang pengen membuat comment center itu, atau dia melelang sebuah pekerjaan untuk membuat itu. Nah itu juga ada seperti itu. Nah yang 2 kali yang saya lakukan itu adalah sebuah project sudah terdata nih RAB-nya pengen jadinya seperti ini, sudah ada desain layoutnya, kemudian ada kebutuhannya bla 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 bla. Nah kita pelaksananya itu pernah 2 kali seperti itu. Nah, memang sebuah project tuh beda-beda ya, tergantung dari sponsornya. Jadi si pemilik project itu siapa gitu, bergantung itu. Tapi selama ini yang kami lakukan itu ketika mendapatkan project untuk membangun itu, kita biasanya sih harus hati-hati bener karena kita bisa melihat apa namanya RAB-nya itu sesuai ekspektasi si sponsor nggak gitu, atau orang yang pemilik proyeknya tadi. Kalau memang misalkan sesuai gitu kan RAB-nya berarti bisa lanjut, tapi kalau nggak sesuai biasanya tuh ada meeting-meeting terlebih dahulu, karena ya seperti itulah yang pernah saya sampaikan di kelas juga gitu, bahwa kebutuhan si pengguna itu kebanyakan ngomongnya abstrak gitu kan. Jadi kita sebagai pelaku proyeknya ataupun misalkan kita berada di sisi praktisi yang melaksanakan proyek tersebut itu harus pintar-pintarnya untuk mendefinisikan proyek tersebut, memastikan bahwa proyek tersebut tuh benar-benar bisa apa ya terlaksana seperti itu. Nah itu yang paling penting, dan yang pasti harus diketahui itu adalah scope projectnya. Karena comment center kan macam-macam ya. Ada yang saya pernah itu yang comment center yang 1 tahun yang lalu ya, itu ada comment center yang bagus banget menurut saya sih, kayak udah kayak tempat kayak bioskop ya wow gitu kan, ada yang operatornya di depan gitu ya, ya bagus gitu. Nah ini menurut saya sih bagus banget gitu ya. Nah kalau yang sekarang saya masih dalam proses tahap pembuatan seperti itu. Nah ini terkaitnya juga apa sih yang mau diintegrasikan ke dalam comment center itu? Kontennya apa? Apakah comment center itu hanya untuk layar doang? Kita nyolokin presentasi kan enggak juga gitu kan. Harus ada peruntukannya. Makanya ini berdasarkan pada peruntukannya itu untuk apa seperti itu. Jadi didefinisikan seperti itu. Berarti harus jelas ya Bu ya. Bukan cuma dari tadi kan kata Ibu RAB harus dicek kembali gitu ya. Apalagi banyak banget kayak klien-klien itu kalau misalnya kebutuhan tuh banyak yang kurangnya. Artinya pendefinisiannya tuh agak kurang gitu ya. Nah, kalau misalnya pendefinisiannya itu kurang, biasanya Ibu mengoptimalkan dengan cara apa, Bu? Kan gini, biasanya proyek itu kan udah ada anggarannya, ya kan, ada anggaran, kemudian aktivitas yang dilakukan apa saja. Nah, untuk optimalisasi dan terkait kualitas, optimalisasi itu sebenarnya terkait kualitas ya. Ada kata begini Mbak, kalau kita mau kualitas bagus, biasanya harganya juga bagus. Ya kan? Kalau kita mau murah ya kita harus terima kualitasnya gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya ketika kita menjadi seorang project manager atau pengusaha ngambil proyek itu gitu kan. Nah ini tuh harus bisa kita lihat dari kualitas tadi. Jadi kalau misalkan kita mau terkait RAB nggak sesuai gitu kan, dan apa yang disampaikan pengguna pasti menyampaikan ya pengennya begini bla 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 bla. Dalam RAB itu harus ada indikator yang jelas ya.
sebuah project itu tidak bisa kita ngomongin like and dislike gitu ya. Betul. Nggak suka ini, saya nggak suka itu, nggak bisa. Indikator kesuksesan sebuah project itu harus dilihat dari kejelasannya. Jadi kalau misalkan nih kalau kita ngomongin sesuatu gitu, indikatornya itu jelas atau tidak, kayaknya kayak gini nih, indikatornya cantik gitu, cantik yang gimana gitu, kan cantik itu kan ya macam-macam, Iya, gitu relatif kan? juga, Relatif juga gitu kan. Oh, indikator cantik perempuan, udah jelas sama perempuan gitu kan. Nah, dalam project juga harus seperti itu gitu. Jadi kita kalau misalkan mau membuat sesuatu jelas indikatornya dulu. Jadi ketika project pertama, meeting pertama itu harus jelas indikatornya, itu jelas apa kunci suksesnya sebuah project itu. Gitu. Terutama di sebuah proyek-proyek IT ya. Nah, karena proyek paling menurut saya ya pengalaman yang paling boleh dibilang ngerjain banget ngerjain banget itu ada proyek pengembangan perangkat lunak. Ya, salah satunya karena gini ya, proyek pengembangan perangkat lunak itu juga salah satu konten ya, misalkan untuk di Command Center juga perangkat lunak itu kadang ekspektasi pengguna itu cuma ngomong sekilas gitu ya, tapi di ujungnya itu pengennya banyak gitu. Nah, itu tidak terdefinisikan di awal. Nah, ini apa ya, scope menjadi sebuah hal yang penting. Jadi ada scope manajemen. Scope manajemen ini menjadi catatan bagi pelaksana pekerjaan supaya jelas dulu gitu. Jangan sampai kita memberikan sebuah pekerjaan tapi tidak jelas gitu. Karena yang tadi saya bilang dislike and like itu nggak bisa menjadi ukuran. Nah, orang-orang juga beda seperti itu. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan scope management. Jadi scope management ini kita harus memahami dulu apa proyeknya, sejauh apa, indikatornya bagaimana, kemudian apakah memenuhi atau tidak gitu. Kalau memang memenuhi dan sebagainya, biasanya sih ada ini ya, perbaikan RAP itu ada biasanya. Cuman memang apa ya, itu perlu eskalasi ke beberapa, maksudnya level manajemennya gitu, seperti itu. Nah, itu bedanya kita di project yang besar dan kecil ada di situ. Kalau projectnya kecil biasanya eskalasi ya pengambilan keputusannya jelas gitu, satu atau dua orang gitu. Tapi kalau proyeknya besar tuh eskalasinya harus B naik seperti itu. Nah, itu di scope manajemen itu kita memastikan bahwa scope-nya dipahami, diketahui sehingga bisa dapat diperkirakan time-nya, cost-nya, kemudian SDM-nya gitu. Karena dalam sebuah project apapun kita mau buat jadi project itu kalau di IT ada IT infrastruktur, nah kemudian ada IT untuk aplikasinya ya, atau pengembangan SDM. Nah, itu sebenarnya proyeknya itu ada banyak, ada itu gitu. Nah, kalau di infrastruktur ya berarti harus cek dulu karena harga berubah. Nah, itu harus dilihat gitu kan, karena terkait cost-nya, kemudian barang-barangnya ada enggak gitu kan ada yang pre-order lama dan sebagainya. Nah, terkait waktu, nah itu disitulah harus dilihat seperti itu, karena project itu bukan sebenarnya oh ini ada daftarnya lu kerjain gitu. Jadi harus jelas benar di situ. Jadi untuk membuat sebuah comment center atau sesuatu terjadi dilihat oleh masyarakat itu sebenarnya prosesnya tuh panjang. Jadi kadang saya tuh sedih juga ketika sesuatu yang ada sudah jadi gitu kan, tapi tidak dimanfaatkan gitu. Padahal sesuatu yang ada di masyarakat, misalkan bentuk-bentuk dalam bentuk aplikasi IT dan sebagainya, itu kan bentuk project yang penuh perjalanan panjang untuk sampai di launching gitu ya. Tapi ketika di launching tidak dijaga, tidak dimanfaatkan, nah ini menjadi suatu hal yang apa ya, menurut saya tragis. Sayang sekali ya, Bu. Sayang sekali ya, kita jadi sebagai seorang yang apa ya namanya, pelaksananya gitu juga sedih juga gitu. Terus atau hanya dimanfaatkan untuk itu aja, nggak dikembangkan, padahal punya potensi yang besar seperti itu. Jadi proyek-proyek IT itu sebenarnya tidak selesai sampai situ. Semua bisa dikembangkan gitu, proyek-proyek IT atau pengembang aplikasi ya. Aplikasi kan berkembang terus seperti itu. Jadi kalau dilihat dari Mbak Nela tadi ngebuka comment center gitu ya, ini benar-benar ya kalau menurut saya sih hal yang integrasi banyak gitu ya. Dari sistem
Ini aja Mbak, kita itu kan baru masuk IT-nya ya. Dari Oh. sistem, misalkan sistem untuk powernya, bagaimana menjaga, kan comment center harus on ya terus ya. Bagaimana menjaga sistem itu tetap nyala terus, availability lah, ketersediaannya itu ada terus gitu kan. Nah itu juga sesuatu yang penting gitu. Tadi kita udah ngomongin tentang RAB, terus kita juga tadi ngomongin tentang kalau comment center atau project, apalagi kita ngomongin tentang project ya, itu nggak bisa antara like dan juga dislike gitu ya. Iya. Banyak sekali konsultasi, berarti harus ada komunikasi yang benar gitu ya Bu ya di Iya, antara betul. proses pembuatan project ini. Lalu kalau misalnya dilihat dari segi tadi, di sini manajer itu harus tahu apa sih Bu? Oke. Manajer kayak kita harus tahu segalanya. Diborong ya. Karena manajer itu harus menjadi leader yang baik ya. Leader yang baik itu dalam artian leader yang tahu kapan bertindak ya. Kapan bertindak, memahami kondisi, itu yang penting. Karena di dalam sebuah proyek itu kan ada manajemen resiko, kemudian ada manajemen komunikasinya juga. Nah, leader dengan pelaksana itu juga harus jelas gitu kan, bagaimana mereka membuat manajemen komunikasi itu. Manajemen komunikasi itu misalkan, oh kita menjadwalkan meeting, kita menjadwalkan kegiatan-kegiatan itu setiap apa, rutin dan sebagainya. Kemudian bagaimana proses reportingnya seperti apa. Jadi manajemen komunikasi itu menjadi salah satu kerangka dalam project manager seperti itu. Pengelolaan project lah maksud saya seperti itu. Nah itu penting sekali. Jadi si project manager ini harus tahu dari sisi manajemen komunikasi, kemudian manajemen kualitas, kemudian manajemen resiko, kemudian dia juga harus tahu tentang scope management, kemudian time management, cost management, quality management, dan manajemen pengadaannya. Dan dia harus tahu semua seperti itu karena dia yang boleh dibilang menghandle hampir semua, harus tahu gitu, seperti itu. Harus banyak ya, banyak taunya gitu. Ya, seperti itu. Kayak misalkan Mbak, misalkan nih ketika proyeknya targetnya 15 hari lagi. Itu kita di hari ke-10 kita baru 70% misalkan atau 60%. Apa yang harus dilakukan? Nah, di situ kan kita harus, kalau misalkan mempercepat bisa jadi nambah SDM. Secara otomatis costnya nambah dong. Seperti itu. Nah itu yang harus dilakukan si manajer itu, harus tahu itu, controlling dari situ. Atau mungkin kita bisa terkait misalkan proyek kita, wah waktunya masih banyak nih gitu kan. Nah kita juga bisa nambahkan, misalkan kita kurangin SDM-nya karena untuk sampai situ cukup segini aja. Nah itu kan kita juga mengatur di situ sehingga mengurangi biaya seperti itu. Harapan sebuah proyek itu satu, sukses selesai. Karena proyek itu start ada end. Jangan sampai sebuah proyek tidak ada end-nya. Hanya start doang gitu, tidak ada ending-nya. Film aja ada ya Mbak. Gitu. Jadi proyek itu ada start dan ada end-nya. Nah di start dan end inilah si project manager itu mengelola dari sisi tadi seperti itu. Jadi time-nya, cost-nya, dan semuanya. Dan itu bisa dikontrol dengan pergerakan pekerjaannya seperti itu. Atau ada ini nggak Bu dari Ibu sebagai dari PT gitu kan, direktur gitu kan ya Bu ya di PT Jaringan IT, apakah ada saran gitu bagi kami sebagai mahasiswa IT? Oh ya, kalau bagi ini ya, sebenarnya kalau untuk dari sisi mahasiswa ya, ketika kita pengen bisa menjadi seorang project manager, itu kita harus tahu dulu yang pekerjaannya ada di bawahnya dulu. Tidak, biasanya kita untuk menjadi seorang leader itu harus tahu dari semua lini dulu. Jadi kita jangan langsung jadi leader gitu. Biasanya nggak bisa gitu. Jadi cobalah ikut beberapa misalkan kegiatan-kegiatan yang dimana memang itu terkait dengan IT seperti itu. Nanti misalkan kalau project IT infrastruktur gitu ya ikut dari bawah. Misalkan jadi pelaksana. Kalau infrastruktur biasa yang pernah saya lakukan di project di RSUD Kerawang itu kan pernah juga kita itu membangun
ring topologi yang dimana di sana punya IT mandiri, punya server sendiri. Dia menggunakan jaringan 10G. 10G itu 10 giga. Wow, 10 giga Bu? 10 giga gitu kan ya, di 10 giga itu. Nah, kita biasanya kalau mau jadi project manager ya kita harus tahu dulu gimana sih caranya itu gitu kan. Sebuah project itu harus, biasanya kalau misalkan IT itu harus ada yang namanya paham arsitekturnya dulu. Project harus tahu arsitektur ya. Kalau di anak IT misalkan untuk project infrastruktur ya harus tahu misalkan network fundamentalnya ya, orang bikin simulasi network lah. Pernah kan di anak itu kan belajar pakai tracer ya. Nah, simulasi network itu seperti apa? Nah, biasanya tuh kita harus bikin arsitekturnya itu dulu. Karena dengan dibuat arsitekturnya itu, kita akan tahu bagaimana cara konfigurasinya. Kemudian kita tahu kebutuhan hardware-nya itu apa saja, seperti itu. Nah, hardware-hardware inilah yang akan nanti muncul di kebutuhan RAB, seperti itu. Pasti mbaknya juga pernah belajar kan di paket tracer itu nge-link gitu kan, ini pakai komputer ini gitu kan, pakai switch, pakai router dan sebagainya. Betul. Nah, sebenarnya sama seperti itu dalam sebuah project itu. Jadi itu lebih bagus ketika kita bisa memvisualisasikan connectivity itu ketika presentasi di project. Jadi project kan dilelang. Nah, di lelang itu kita sudah dikasih tahu scope-nya dan sebagainya, lalu kita buatin dari si simulasi tadi. Jadi ada arsitektur yang sudah kita siapkan gitu kan. Oh ini seperti ini. Jadi dengan nilai lelang segitu bisa seperti itu. Itu untuk di infrastruktur. Jadi ada arsitektur. Terus ada orang yang kalau ada network engineer-nya gitu. Network engineer itu memastikan bahwa konfigurasinya tuh benar. Kemudian ada bagian tarik kabel gitu kan. Nah, sampai segitunya Bu? Iya, bagian tarik kabel FO-nya itu juga harus jelas. Dia harus tahu bagaimana splicing, bagaimana perangkatnya seperti apa, dan ini sudah connect belum, itu dia harus paham. Dan kenapa saya bilang anak mahasiswa itu harus ikut-ikut aja dulu, pengen tahu gitu ya, biar tahu ini gimana gitu ya, dari bawah, sisi bawahnya, kemudian sampai ke atas gitu. Kita belum mainan ini ya, apa namanya, implementasi aplikasi, itu baru infrastruktur. Infrastrukturnya aja dulu gitu, itu baru pakai infrastruktur. Nah, ketika nanti masuk ke aplikasi, bagaimana sih aplikasi ini bisa digunakan secara ketersediaannya, keamanannya ya kan, terus apa namanya, kalau ketersediaan nih misalkan ya, contohnya itu juga proyek juga. Kita bikin di sini, kalau di sini mati listriknya dom satu ini, biar tetap diakses dari mana saja, secara otomatis juga harus ada backup. Nah, ada data recovery center di RC namanya. Nah, itu juga sama, sebuah project juga gitu kan. Nah, itu harus dipahami. Nah, kalau Anda sebagai mahasiswa ikutin itu, oh ini tuh scope yang ini. Jadi nanti kayak kita tuh bikin puzzle, ya kan? Kita tahu scope ini gitu ya. Nanti kita gabungin. Oh ternyata kalau kita mau fokus di IT infrastruktur, kita tuh harus tahu ini semua, seperti itu. Ya kalau di IT infrastruktur Anda harus tahu networking fundamental, kemudian konfigurasi, terus computer security. Nah itu paling tidak itu dasarnya gitu ya. Dasarnya itu operating system. Ya, operating system harus tahu instalasinya dan sebagainya, terus cara konfigurasi lah gitu, sama tentang terkait server. Nah itu harus tahu mainnya di infrastruktur. Nah kalau di aplikasi ya banyak. Kalau aplikasi mah ya Anda mau berbasis mobile kah, apa website dan sebagainya gitu. Cuma saya lebih tertarik bagi saya ya. Betul. Saya lebih tertarik di infrastruktur. Kenapa infrastruktur dibandingkan sistem informasi atau aplikasi gitu ya? Kalau infrastruktur itu barang rusak, ganti baru. Yang kalau sistem rusak gimana gitu kan. Nah itu menjadi sebuah apa ya namanya, kadang kita jadi ini tuh susah gitu kan. Kadang ya user kan pokoknya maunya begitu gitu. Kadang user itu tidak memahami di konsep IT-nya. Mereka kan hanya pengguna, sehingga tidak memahami bahwa itu harus pengembangannya. Kalau misalkan kita masih pakai aplikasi yang jadul banget gitu ya kan, sampai P-nya masih jadul dan sebagainya, dan terus harus diintegrasikan ke sekarang yang baru gitu kan. Nah itu kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk jadi selesai dan sebagainya gitu kan. Nah itu kadang nggak paham itu, makanya
komunikasi menjelaskan, communication skill kepada klien itu harus menjadi salah satu yang harus dimiliki seorang IT, ya apapun itu. Jadi bagaimana menjelaskan gitu, karena ujung-ujungnya emosian ya. Gak punya komunikasi skill itu ujungnya agak emosi aja, karena memang ya user tuh sebenarnya hanya 3 tahun perlu penjelasan. Nah ketika ada penjelasan itu nanti dia juga akan, oh begitu ya maksudnya, oh nggak bisa ya, jadi harus begini, harus nambah ini, memang harus ada pembiayaan dan sebagainya. Kita migrasi aja itu ada pembiayaan, kemudian ada upgrading database gitu kan. Misalkan ada user tuh masih pakai akses, terus pengen dipindah gitu kan, akses kan sudah penuh lemot, terus nggak bisa jalan misalkan ya, kan ada masih banyak toko-toko tuh yang pakai kayak gitu, karena database sudah besar, jadi pindah ke misalkan SQL Server gitu kan, Postgre dan sebagainya. Nah itu kan juga beda. Terus misalkan lagi nih user pengen ini bisa diakses dari mana saja, ketika mati lampu di sini tuh bisa diakses ya, secara otomatis kan ada hosting, ada cloud seperti itu kan, ada cloud yang harus digunakan gitu kan. Nah mereka kadang nggak pahami ada investasi itu. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah project IT ataupun ada order terkait IT, itu harus jelas dijelasinnya itu dari ujung ke ujung mbak, gitu, supaya kita memberikan pemahaman. Ketika nanti kita udah deal di pekerjaannya, sebelumnya jelas, mereka itu tidak tambah-tambah lagi gitu. Kurang ini, saya pengen begini, seharusnya masuk. Nah kita kan jadi, ya kalau orang IT-nya itu tegas gitu, kadang orang IT itu ada juga yang ngover karena mungkin itu hanya keahlian ya, hanya keahlian saja, jadi dianggapnya itu tidak ada nilai rupiahnya gitu kan. Jadi banyak kan mengakomodir kebutuhan user sebenarnya itu bisa dinilai secara uang gitu. Karena nggak enakan, tidak terdefinisikan skupnya, akhirnya ya saya bilang kamu kerja rodi gitu kan. Nah itu biasanya bagi awal-awal IT itu pernah mengalami seperti itu, karena ini pengalaman beberapa orang seperti itu. Jadi ketika sebuah pekerjaan atau project ya harus jelas dulu skupnya, pekerjaannya, aktivitinya seperti apa, sehingga ketika kita melaksanakannya jelas dan kesuksesannya juga jelas, seperti itu mbak. Satu lagi Bu, gak enakannya juga jangan diadain gitu. Rada ditipisin gitu ya. Iya, ya itu biarkan mungkin biarkan kami yang IT yang lama yang belum mendengarkan podcast kita ya. Kalau yang mendengarkan juga dia bisa punya strategi gitu kan. Saya juga pernah pengalaman nih Mbak. Jadi perusahaan besar itu bukan berarti punya sistem pembayaran yang cepat. Oh gitu. Contohnya ini pengalaman. Jadi kalau jadi IT kan, misalkan kita jadi IT, kemudian terus jadi entrepreneur di bidang IT, punya project, ikut tender project, terus dilaksanakan projectnya. Itu belum tentu loh mbak, si yang ngasih itu langsung bayar, itu belum tentu. Jadi hati-hati sekali, karena kebanyakan kan kalau anak baru jadi perintis baru kan perusahaan rintisan, mereka modal juga mungkin juga nggak banyak gitu kan. Nah makanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar, yang kita misalnya dapat proyek di perusahaan gede gitu ya, usahakan tuh DP itu sesuai lah, lebih sesuai dengan modalnya lah. Karena apa? Mereka punya termin pembayaran yang lama banget. Nah itu harus dipahami. Jadi di proyek-proyek IT itu kebanyakan pelaksana IT itu kendala di situ. Nah ini banyak mengalami itu. Kayaknya semua entrepreneur deh. Tapi ya perlu dipahami supaya biar tahu. Jadi nanti kedepannya berstrategi bagaimana membuat supaya cost itu kan penting ya dalam sebuah perputaran modal dalam sebuah seorang entrepreneur itu penting sekali. Jadi perputaran ini menjadi hal yang penting. Makanya kadang saya sih sebisanya saya bilangnya proyeknya untuk yang kecil-kecil aja. Kenapa? Mereka lebih cepat bayarnya. Karena kalau perusahaan besar terminnya itu bisa 1,5 bulan, 2 bulan gitu kan. Ya kayak ngendap aja uangnya akhirnya gitu. Nah itu perlu dipahami bagi anak-anak yang baru merintis suatu saat. Jadi harus konsep pengelolaan keuangan yang tepat itu harus dipahami.
Saya tuh sampai pernah dulu berpikir jelek banget ya sama perusahaan besar. Karena ini banyak lama banget gitu. Kita udah harus melaksanakan A, B, C gitu kan, sudah BAST, tapi belum bayar-bayar gitu kan. Karena apa? Saya berpikir akhirnya begini, kayaknya mereka itu eksploitasi perusahaan rintisan ya gitu, sampai seperti itu. Makanya di situ saya belajar bagaimana berstrategi untuk menghadapi perusahaan-perusahaan yang dengan sistem pembayaran termin seperti itu. Yaitu di IT ada kayak gitu. Kita jauh banget ya dari comment center ngomongin Ke Kalau ini buat contoh buat teman-teman juga nih yang ingin memulai karir dari bidang jaringan atau comment center gitu, kita harus melihat rancang dulu nih dari yang terkecil dahulu, baru kita ngambil yang terbesar. Tadi juga udah di spill nih sama Ibu Lila untuk langkah-langkahnya kayak gimana, juga tentang hal-hal yang tidak diinginkannya bagaimana. Ini daging banget gitu, jarang ada yang spill gini gitu lah ya. Apalagi untuk IT, seorang IT yang baru melangkah, kita harus bagaimana terlebih dahulu. Ini tentu buat teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang ingin ada di jalur IT untuk ambil seperti yang tadi kita obrolin, tentu ada bekalnya, yaitu apa? Bekalnya belajar ya. Tadi kata Ibu Lira, katanya belajar dan juga ikut-ikut aja dulu gitu. Karena untuk ada di tahap itu, tahap yang di puncak, kita harus merintis dulu dari bawah. Ikut ambil pekerjaan dulu Mbak. Jadi memang kita bisa sih menjadi seorang langsung entrepreneur gitu ya, IT gitu. Tapi kebanyakan sih mereka harus punya pengalaman di pekerjaan. Tapi biasanya kalau udah bekerja kadang nyaman sih ya, mode aman ya. Tapi kalau bedanya nih, kalau kalian jadi pekerja dengan entrepreneur itu berbeda. Kalau pekerja biasanya ya segitu lubangnya gitu kan ya, tapi kalau entrepreneur potensi ya itu banyak, tapi tidak ada ketidakpastiannya juga ada. Seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau memang masih belum punya modal dan sebagainya, belum ilmunya, modal itu bukan uang ya Mbak ya. Betul. Bagi orang IT menurut saya modal itu adalah kompetensi skill kita gitu. Jadi Anda bekerja aja dulu di beberapa bidang IT sampai saya tahu titik jenuhnya. Ketika sudah titik jenuh, Anda merasa sudah tahu, sudah bisa, apakah mau create entrepreneur sebagai entrepreneur IT untuk bangun sendiri, atau misalkan cari tempat yang lain untuk mengembangkan. Seperti itu. Jadi triknya ya, misalkan kalau mau mulai sebuah usaha di bidang IT, satu yang pasti Anda harus punya kompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua, relasi. Nah, bagaimana membuat relasi itu? Nah, membuat relasi itu ada banyak caranya. Kalau di konsultan IT, ya kita sering-sering misalkan ikut kegiatan, ketemu di biasanya sih di forum-forum itu, dan juga setiap kita ketemu dengan orang, itu perkenalkan produk kamu, kompetensi kamu. Oh, saya bisa seperti, saya tersertifikasi ini. Jadi kami itu perusahaan, misalkan Anda punya perusahaan rintisan masih CV gitu ya, perusahaan saya namanya ini Pak gitu, dan kami itu punya kompetensi di bidang A, B, C, D gitu. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat perusahaan Bapak punya kebutuhan yang terkait dengan produk saya, Bapak bisa hubungi saya, misalnya seperti itu. Jadi Anda harus sering-sering memperkenalkan produk Anda. Dan itu tidak bisa seperti kita goreng pisang selesai langsung makan, nggak bisa. Jadi Anda harus ada waktunya. Ada waktunya itu dalam artian perlu waktu bisa mungkin 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun pun juga padahal belum tentu gitu. Biasanya memanen itu di 3 tahun ketiga kalau perusahaan rintisan. Makanya kebanyakan orang IT itu dia bekerja plus punya usaha gitu, karena ya bekerja mungkin untuk memperluas ininya ya pakai entrepreneur tadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus ujuk-ujuk saya kalau pengen usaha harus punya modal dulu besar. Bagus sih kan. Tapi kalau misalkan nggak punya, mulainya gimana ya tadi mulainya. Jadi dari kompetensi kita, terus kita bisa create ide bisnis mau apa gitu kan. Lalu dari ide bisnis itu cara pengembangannya seperti apa gitu. Nah, itu bagus untuk anak-anak yang sekarang. Jadi link and match dengan industri relevannya itu dengan gini Mbak. Kalau bisa kita nge-create
peluang usaha lebih bagus kan daripada kita nyari kerja. Betul. Nah, gitu. Jadi harapan saya itu semua punya kompetensi untuk nge-create itu. Bukan hanya mencari gitu kan. Kalau mencari kerjaan ya kalau nggak ada yang nge-create di mana lu ininya posisi mau diisi yang apa gitu kan. Nah, ini perlu dipahami. Jadi otomatisasi saat ini sudah banyak ya, perusahaan-perusahaan sudah pakai otomatisasi ya kan, misalkan robot dan sebagainya, IoT dan sebagainya. Ada mahasiswa di informatika, sistem informasi itu peluang besar kalau menurut saya, karena sesuatu kalau misalkan sekarang pengelolaan uang sudah bisa dikelola secara menggunakan sistem informasi. Orang-orang biasa mengelola uang gitu ya. Terus misalkan lagi orang konsultan, misalnya konsultan untuk ABC yang biasa tanyanya itu aja, sudah ada chatbot. Iya. Nah, lama kelamaan nanti ada yang bisa ini Mbak jawabnya pakai orang tapi bahasanya berubah gitu. Sudah ada AI yang seperti itu misalkan. Nah, Anda mahasiswa IF dan SI ini, sistem informasi dan informatik punya peluang untuk mengelola itu. Sehingga nggak akan terancam oleh adanya hal-hal yang hilang seperti itu. Itu yang menjadi sesuatu yang menariknya. Saya terakhir tuh nonton film Trillion Games. Yang di Netflix mungkin pada nonton ya. Trillion Games. Ini tuh dia merintis usaha rintisan. Saya tuh suka banget tuh kalimatnya dia. Jadi buatlah palsu sampai itu jadi. Make it fake until bisa jadi langsung gitu. Jadi kita tuh dia bukan memasukkan sih sebenarnya. Jadi ceritanya tuh yang di film itu bagus banget tuh. Ini sekilas yang pengen nonton filmnya. Boleh. Jadi dia itu bikin AI, tapi AI-nya itu masih palsu. Pakai manual. Itu belum, kalau biasanya kayak AI kan udah ada datasetnya, lalu dia otomatis gitu kan, nanti kita ngomong apa itu otomatis jawab apa gitu kan. Nah ini itu enggak, jadi AI-nya itu cukup ketika dia ada yang bertanya, yang jawabnya kok call center kayak gitu, jadi ngomongnya itu bukan si AI. Oh gitu ya? Iya. Jadi fake it until make it. Nah di situ dia bikin seperti itu. Akhirnya ketika sudah punya dataset yang ada, dia membuat sebuah aplikasinya, dan akhirnya bisa. Jadi nggak pakai orang lagi gitu. Nah ini peluang-peluang yang dimiliki oleh anak IT, prodi informatika, prodi sistem informasi, ini menjadi hal yang keren lah gitu. Potensi besar. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tetap eksis mungkin 25 tahun ke depan, belajar IT itu tidak ada ruginya. Seperti itu. Jadi penting banget gitu. Cuma memang harus paham juga Anda expertise-nya di apa. Ya, jangan setengah-setengah. Misalnya setengah-setengah itu dalam artian, oh ya saya networking setengah gitu kan, bikin aplikasi setengah. Ini setengah-setengah ya. Tapi kalau bisa itu punya expertise, pilih salah satu yang menurut kamu paling di hati, paling enak banget dan suka, passionnya kemana gitu. Seperti itu. Nah kalau kayak saya, sebenarnya saya lebih banyak ke sistem analis dan project manager. Seperti itu, karena sertifikasi saya itu di sistem analis dan project manager, makanya saya kebanyakan ngerjain project seperti itu. Nah, implementasi yang Anda membangun perusahaan, sebenarnya saya untuk pengen tahu gapnya, gap dari di dunia pendidikan dengan dunia industri itu apa, seperti itu. Nah, kalau di dunia pendidikan itu kan teoritas ya, teoritas dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian arahan-arahan dan sebagainya. Kemudian di industri seperti apa gamenya. Nah, kalau di Horizon ini bedanya ya, kalau menurut saya di kurikulum barunya itu bagusnya di perkuliahannya atau di akademiknya itu
benar-benar belajar yang relasi dengan industri. Iya. Dan banyak sekali ada mata kuliah project ya. Nah, Betul, mata kuliah project kan Ada. benar-benar dikerjakan di industri. Nah, ini sebenarnya bagus banget gitu. Jadi saya dulu membuat usaha dan sebagainya sebagai dosen pengen tahu gapnya gitu. Nah, kalau dengan adanya di Horizon di fakultas, apalagi di sini ya, di fakultas FTIK ini Betul. atau FTCT ini, benar-benar difasilitasi kita untuk bikin project base benar-benar IT industri itu benar-benar sesuatu yang mungkin pengalaman yang kayaknya bonus lebih ketika kuliahnya di Ya, sini. betul. Seperti itu. Betul banget, Bu. Itu kayak kemarin tuh dapat dari ke industri gitu ya, dari mata kuliah apa gitu di sini ada diajarin buat untuk membuat software di industri tertentu gitu. Nah, itu emang kami selaku mahasiswa kayak oh, gini ya ternyata gitu. Jadi tahu minimal kita tahu apa namanya vibes-nya industri tuh kayak gimana gitu, Bu. Apalagi untuk mahasiswa reguler gitu yang Iya. bukan kerja sambil kuliah itu kayak benar-benar ngerasain oh nanti berarti kayak gini. Jadi kita minimal udah tahu nih rancangannya kayak gimana, kebutuhan mereka itu kayak gimana gitu. Benar-benar ngebantu sih buat mata terbuka gitu Iya. perihal tersebut. Karena di dunia pendidikan itu penting kita seharusnya memang mengajarkan asli praktek asli real world-nya itu seperti apa itu ya harus ada gitu. Kalau kita di akademik hanya belajar terkait teoritas, kasihan karena seolah-olah kita misalnya contohnya nih ya, saya ngajarin kamu, tahu nggak berenang itu dingin gitu, berenang itu kena air gitu, tapi nggak pernah ketemu air, ya kan, dan sebagainya. Jadi seperti itu, jadi hanya sebuah cerita. Tapi ketika Anda berada langsung, berkecimpung langsung, ketika di belajar plus langsung dengan industri, Anda kan langsung tahu, oh caranya, oh ternyata berenang itu dingin gitu kan. Kalau gitu saya nanti kalau berenang, saya pakai pakaian yang begini. Betul. Oh berenang itu ternyata rambutnya jadi basah gitu kan, kena air. Jadi saya nanti ketika saya berenang lagi, saya pakai ini. Nah dengan adanya seperti itu, dengan kampus yang terintegrasi dengan industri, maka saya pikir akan mudah mahasiswa-mahasiswanya benar-benar merasakan gimana rasanya industri. Betul banget. Ya saya paham betul lah. Dan dosen-dosennya juga selama ini satu tim dengan saya, teman-teman ini juga yang pertama memang ada beberapa dari industri langsung. Yang kedua kita juga mengadakan sebuah pertemuan-pertemuan yang dimana kita itu industrinya kita bahas gitu, sehingga dosen-dosen yang ada itu benar-benar memahami bagaimana industri itu berjalan, sehingga dia ketika mengajar mahasiswanya bisa menyesuaikan bahwa oh ini tuh yang tren, oh ini yang dibutuhkan saat ini industri. Jadi mahasiswa diarahkan ke situ gitu. Nah itu yang paling penting gitu. Mbak Nela kan udah masuk ke ini ya, kurikulum baru ya. Iya, jadi di kurikulum baru kan benar-benar ada mata kuliah project gitu kan. Kemudian terus setiap project kita juga sudah ada portofolionya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin ada SKPI. Pasti anak mahasiswa atau lulusan kenal namanya SKPI. SKPI itu kayak portofolionya mahasiswa, pernah ikut seminar apa dan sebagainya gitu kan. Itu kan hanya sertifikat ya. Kalau di sini bedanya kan mahasiswa itu bisa memperlihatkan proyeknya mereka. Karena semua proyek direpositorikan, sehingga bisa ngelihat nanti suatu saat Mbak Nela mau kerja bisa ngelihatin tuh, ini loh yang pernah saya kerjakan gitu. Jadi nggak perlu ngomong lagi nih ke HRD ketika mereka wawancara. Nih gitu. Lihat nih, saya bisa bikin ini. Kamu percaya nggak gitu? Nah kan enak kan seperti itu. Ya itu salah satu inovasi yang menurut saya keren ya, untuk bisa membantu mahasiswa kita mencapai mimpi-mimpinya untuk menjadi misalkan IT ya, IT profesional gitu. Harapan saya sih mereka profesional ya, menjadi seorang profesional. Profesional itu artinya punya kompetensi hard skill, punya kompetensi soft skill, bertanggung jawab, punya integritas.
itu sih harapan saya ya kepada mahasiswa yang ada karena saya aja gitu Mbak. Oke. Tentu jadi kita lebih banyak prepare-nya ya Bu ya. Iya. Oke, kita udah bahas banyak Bu ya teman-teman. Dimulai dari komen center sampai ke project. Tentu ini buat mahasiswa kita juga ya Bu ya, demi mahasiswa kita juga untuk kedepannya harus bagaimana. Oke, mungkin untuk closing statement ada dari Ibu. Apa ya? Mungkin pesan saya kepada semua mahasiswa itu, kamu jangan takut mencoba, jangan takut salah. Karena kalau kamu nggak kalau takut mencoba dan takut salah, maka kamu tidak akan pernah melangkah. Jadi lanjut terus. Lanjut terus. Dan juga ada Bu nih dari kutipan dari Sally Anavita, yaitu tanpa komitmen kita tidak akan bisa memulai. Tanpa konsisten kita tidak akan pernah selesai. Begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Terkait banget sama project ya. Iya betul. Karena emang udah dinyambungin Bu. Oke. Baik, nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya. Saya Nela Astri dan Saya Lila. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.